Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Banten. Mohon izin bertanya kembali Pak Kiai terkait sholat isyraq. Bolehkah sholat isyraq dikerjakan secara berjamaah dan niat sholatnya itu duha atau isyraq? Kemudian bolehkah setelah subuh berjamaah itu saya melanjutkan zikirnya di rumah, kemudian sholat isyraq di rumah? Atau dari selesai subuh harus berzikir terus, tidak boleh ada jeda sampai matahari terbit? Dan yang terakhir, apakah sholat awabin itu sama dengan sholat duha juga? Terima kasih. Ya, jawab yang kedua dulu pertanyaannya masalah zikir ya. Zikir itu sunnah, nggak zikir itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah takut. Misalnya ada hajat di rumah misalnya, ya entah itu suami, kalau ini ibu-ibu misalnya suaminya segera berangkat, atau ayahnya sakit, atau anaknya menangis ya, atau kalau ini bapak-bapak ini ibunya keburu karena ada satu hal yang penting sekali, misalnya belanja karena apa, dan pokoknya darurat-darurat, ya nggak harus ikut zikir di masjid, nggak harus, nggak wajib itu, boleh ditinggal, dilaksanakan dengan berjalan ke rumahnya boleh, ya dah. Cuman masalah afdol tidak afdol, maka yang paling afdol zikirnya berjamaah di masjid. Masalah afdol saja, bukan halal haram, boleh jadinya. Bahkan tidak zikir itu nggak dosa, ya dah. Tapi kurang baik itu ya yang pertama. Yang kedua, sholatul isyraq. Nah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sholat isyraq itu sholat apa? Sholat apa? Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sama dengan sholat duha. Ya, ada yang sama. Ada yang mengatakan berbeda. Sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Karena Nabi SAW pernah melaksanakan sholat isyraq, yaitu pada saat matahari sempurna terbit, maka beliau ini sholat isyraq namanya. Kalau niatnya nawaitu sunnatal isyraqi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Begitu, ya dah? Hah? Oh, kenapa itu? Maaf. Usolli ya, maaf ya. Usolli sunnatal isyraqi ya. Usolli sunnatal isyraqi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Itu salat isyraq ya. Nah, waktu itu Nabi juga setelah matahari agak sedikit tinggi tapi sebelum zuhur beliau juga sholat. Maka sebagian para ulama mengatakan ini sholat duhanya Nabi ya. Jadi Nabi pernah sholat isyraq di waktu yang sama, siangnya agak sholat duha. Ada yang mengatakan demikian, isyraq sendiri, duha sendiri. Atau ada yang mengatakan, oh enggak, memang para ulama berbeda pendapat. Oh, sholat isyraq itu adalah sholat duha yang didahulukan ya. Habis sholat isyraq dianggap selesai, nanti nunggu sholat duha. Boleh, enggak apa-apa. Kalau niatnya sholat duha, usolli sunnatat duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, begitu Ustaz. Itu masalah sholat isyraq. Terus pertanyaannya, apakah boleh sholat isyraq itu berjamaah? Masuk juga pertanyaan, apakah boleh sholat duha berjamaah? Begini, para ulama, jumhurul ulama mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh, tapi dengan catatan. Gimana itu catatan? Kalau untuk taklim, ya, untuk pembelajaran, ya, seperti di pesantren, pembelajaran namanya, agar murid-muridnya ini mau sholat duha atau sholat isyraq, maka diimami. Tapi itu pelatihan. Nah ini sholat pelatihan itu seperti anak kecil, sholatnya anak kecil, bukan ikhlas ya. Ya sudah pelatihan, ya dah. Nah karena apa? Asli ditasyri'kan, disyariatkan sholat isyraq maupun sholat duha itu mustaqillah sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Begitu Ustaz ya. Jadi yang paling afdol adalah sholat isyraq maupun duha itu sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Itu yang disyariatkan begitu Ustaz. Ada lagi? Apa tadi? Yang terakhir, sholat awabin. Sholat awabin juga ada dua pendapat menurut para ulama. Pertama, sholat awabin itu adalah sholat isyraq. Pendapat pertama, ya ada. Nah, jadi dikatakan sholat isyraq juga dikatakan sholat awabin. Arti awabin itu sholat taubat asalnya. Innahu awwab. Awwab itu orang yang suka kembali kepada Allah, yaitu bertobat. Nah, sholat isyraq dianggap sholat awabin, sholatnya orang yang senang bertobat. Itu pertama pendapat, dan ini kuat juga. Yang kedua, sholat awabin itu dikatakan sholat bainal maghrib wal isya, ya, antara maghrib dengan isya dikatakan sholat awabin, ya dah. Jadi perbedaan pendapat, tidak masalah. Ya, bila perlu dijamak
sholat. Wong nanya penamaan saja kan itu ya, penamaan saja. Ya sholat isyraq dinamakan awabin, sholat ba'dal maghrib sampai isya mau berapa rakaat itu, 7 rakaat itu juga dikatakan awabin, terserah. Boleh-boleh saja. Ya dah. Begitulah menurut para ulama. Ya perbedaan pendapat ada masalah. Nah, masalah. Saya contohkan Ustaz. Ini di Indonesia ini nama makanan aja ya. Ini aneh-aneh. Kadang saya nggak paham itu. Ada bakso, ya, ada bakso atau pentol bakso. Ada namanya cilok, ya, ada namanya cimol. Saya juga nggak paham itu. Kadang-kadang rasanya sama itu ya. Ini kok gini? Oh iya, kalau ditotolkan pakai ini namanya bakso. Kalau ada kuahnya namanya bakso atau pentol bakso. Jual pentol bakso. Karena dikasih kecap atau apa. Tapi kalau dikasih bumbu merah misalnya, ini adalah cilok, ya. Padahal sama saja. Oh itu makanan Indonesia, saya kira gitu ya. Jadi nama besarnya apa? Makanan Indonesia. Nama kecilnya apa? Terperinci. Ada pentol, ada cilok, ada cimol, dan kalau ada cici apalagi nanti mungkin akan bermekaran itu ya. Begitu Ustaz. Ya sama saja. Yang penting itu bukan makanan berat, namanya makanan ringan, tapi namanya itulah makanan Indonesia. Jelas ya? Jadi makanan Indonesia ini kalimat saya katakan itulah sholat awabin. Isinya apa? Ada mengatakan isyraq, ada mengatakan duha, ada mengatakan sholat ba'dal maghrib sama apa? Antara maghrib dan isya. Begitu dan seterusnya. Jelas? Baik.